Oke, selamat siang semuanya. Kita lanjutin materinya. Oke, ini kita lanjutin yang kemarin ya. Kan kemarin kita bahas tentang Q kan. Nah, hari ini itu judulnya priority queue. Jadi queue yang dimodifikasi ya. Jadi sebenarnya kalau queue kemarin kan apa namanya? Modelnya kan first in first out. Jadi data yang pertama kali masuk itu yang pertama kali untuk diambil ya. Jadi kayak antrian biasa. Nah, priority queue itu sebenarnya queue ada tambahan apa ya? Ada nanti ada skor priority-nya gitu. Jadi selain cuman masalah urutan masuk, nanti juga harus memperhatikan nilai priority-nya ya. Itu intinya. Jadi ya kalau misalnya kayak ya rumah sakit lah, ada pasien kan kelasnya macam-macam ya. Ada yang kelas biasa, ada yang kelas VIP ya. Itu kan juga tentunya urutannya beda-beda ya. Jadi yang VIP pasti lebih diprioritasin gitu ya. Nah, kemudian yang namanya priority queue itu implementasinya bisa dua macam ya. Bisa waktu masukin data itu memang sudah diurutkan berdasarkan prioritas ya. Jadi nanti ngambil datanya tetap yang paling depan yang diambil ya. Itu udah disusun sesuai prioritasnya ya. Atau bisa juga unsorted. Kalau unsorted itu masukin datanya kayak biasa ya. Masukin datanya kayak biasa dari belakang ya, pokoknya dari belakang nanti waktu ngambil. Nah, ngambilnya itu yang kita harus lihat ya, mana yang harus diambil pertama. Gitu. Jadi sorted sama unsorted ini bedanya cuma masalah itu tadi. Ya, kalau sorted itu masukinnya data itu sesuai urutan prioritas ya. Jadi waktu masukin itu yang harus dimodifikasi. Kalau yang unsorted itu waktu ngambil yang harus dimodif ya. Gitu aja. Oke, ini kan queue biasa ya. Jadi kalau misalnya saya masukin data 10, 30, 19, 18, 27 ya. Kan ada 5 ya, urutannya kayak gini ya. Standar ya kayak antrian gitu. Terus kalau misalnya saya DQ 3 kali, ya saya ambil data 3 kali, maka 3 yang pertama ini kan akan hilang ya. So, kan ngambilnya dari depan ya. Ini, terus ini, baru yang ini. Jadi otomatis tinggal sisa yang ini, 18 sama 27 ya, yang ini. Kemudian kalau saya masukin lagi 9 sama 14 ya masukinnya dari belakang kayak gitu ya. Ini standar ya. Nah, kemudian kemarin kita juga belajar ada namanya DQ ya, double ended queue. Jadi masukin data itu nggak harus dari belakang, bisa dari depan ya. Ngambil data juga sama ya, ngambilnya nggak harus dari depan tapi bisa dari belakang juga ya. Gitu itu salah satu variasinya kemarin ya sudah kita bahas. Nah, sekarang itu yang ini variasi queue yang lain itu yang belum kita bahas adalah yang priority queue ya. Gitu. Priority queue itu sebenarnya defaultnya kayak queue biasa ya. Tapi seandainya nanti dimasukin data ya dengan prioritas yang lebih tinggi, maka dia nanti akan dieksekusi yang pertama kali. Gitu. Nah, caranya bisa dua ya. Jadi caranya yang pertama bisa jadi datanya itu waktu dimasukin langsung taruh depan ya. Karena dia prioritasnya paling tinggi ya, langsung taruh di depan. Bisa juga tetap dimasukin di belakang, cuman ya tadi waktu ngambil itu kita harus cek ya. Kita cek di antara semua data ini mana sih yang paling tinggi gitu. Cuman beda masalah itu tadi ya. Waktu masukin sama waktu ngambilnya gitu. Jadi emang ya karena kan implementasinya juga macam-macam ya. Kalau kita lihat di mana ya? Ya di tadi contohnya saya kasih contoh di rumah sakit ya, ada VIP sama enggak, atau kalau mungkin misalnya kalian pernah pergi ke mana ya? Kayak Universal Studio ya di luar negeri itu kan kalau mau beli tiket ada dua macam ya, tiket yang biasa sama yang express. Ya express tuh kalau kalian mau main nggak perlu ngantri ya, langsung apa namanya, langsung masuk aja itu. Gitu antriannya beda ya. Disneyland gitu juga sama ya gitu. Nah, semacam itulah. Jadi kadang-kadang namanya antrian tuh nggak melulu yang dieksekusi sesuai itunya, apa namanya, urutan datangnya. Gitu. Kayak rumah sakit kalau dia saklek ya, harus sesuai dengan urutan datang, ya kasihan yang pasien-pasien yang sekarat itu ya.
yang masuk IGD itu kan harus dieksekusi pertama ya. Nah, kayak gitu tuh contohnya ya. Jadi ada beberapa situasi memang antrian tuh ada yang harus di skip gitu ya. Jadi nggak saklek harus sesuai urutan datangnya. Itu termasuk di ini juga sih di memori di komputer ya, di apa namanya servisnya komputer ya. Jadi di dalam sebuah program ya itu kadang-kadang ada baris-baris yang harus dieksekusi lebih awal ya. Itu karena prioritasnya lebih tinggi ya, lebih lebih urgent gitu ya. Seperti itu. Kemudian nah kalau apa namanya operasi di priority queue sebenarnya hampir sama sih ya. Hampir sama dengan queue biasa ya. Ya ada insert ya, masukin data ya, terus delete ya. Kalau kemarin kan namanya NQ ya, NQ kan insert, delete itu kan DQ ya. Kemudian lihat data itu kan kalau kemarin kan namanya front ya, front atau first ya, antara itulah gitu. Nah, kalau kalau ini ya mungkin namanya diganti sedikit karena kalau di sini tetap dikasih nama front atau first kan aneh kan, data yang diambil kan belum tentu yang paling depan gitu loh. Jadi diganti. Tapi intinya fungsinya sama ya. Tujuannya tuh data mana sih yang nanti akan diambil gitu loh. Nah itu fungsi dari yang ini gitu. Terus kemudian ya kalau mau ditambahin operasi yang lain juga bisa ya gitu. Oke, nah untuk implementasinya ya sama seperti dengan queue kemarin kan bisa dibikin pakai array atau pakai linked list ya. Nah, priority queue juga sama sih, bisa dibikin pakai array ya atau pakai linked list ya atau bisa juga pakai ini ya, binary heap. Tapi ini nggak dibahas, nggak kita bahas sekarang ya. Nanti waktu ini bahas materi binary search ya. Agak belakang itu pertemuan 12 atau 13. Kemudian kalau yang apa namanya? Yang unsorted ya ada dua ya, list sama linked list ya. Itu. Kalau sorted ini kenapa bisa ada binary heap ya? Binary heap itu pakai binary tree ya. Binary tree itu kan kalau kita nyimpan data itu kan datanya kan langsung disorting sama dia ya. Jadi waktu masuk itu langsung diurutin gitu. Diurutin seketika itu memang karakteristik dari binary tree ya. Nah, kalau yang unsorted ini kan datanya nggak perlu diurutkan. Jadi ya nggak usah pakai binary tree di sini ya. Gitu. Jadi sebenarnya dua ini sama sih, sorted sama unsorted. Bedanya kalau yang sorted itu ada tambahannya binary heap ya. Sisanya sama ya. Dua ini kan sama ya. Gitu. Kemudian, nah ini karakteristiknya ya, mau pakai yang sorted apa unsorted ya, karena kan tujuannya sama nih. Jadi kalian bisa pilih mau pakai yang mana ya. Ya cuman bedanya tadi ya, kalau sorted itu waktu masukin data, nah itu harus dihitung prioritasnya ya, waktu masukin datanya. Itu. Kalau unsorted kan waktu masukin data kan dia nggak peduli ya, tetap dari belakang gitu loh. Jadi kayak 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 queue biasa waktu masukin datanya gitu. Bedanya di situ. Terus kemudian yang sorted nih, kalau ada data baru, ya maka dia akan dimasukin ya ditempatkan pada posisi yang sesuai. Ya. Kalau ternyata data yang baru itu prioritasnya adalah prioritas yang paling tinggi, ya langsung taruh depan. Gitu. Seperti itu. Jadi ya ini data yang paling depan itu pasti yang prioritasnya yang paling tinggi. Jadi nanti kalau mau ngambil data, ya tinggal ambil yang paling depan aja, gitu. Ya, kalau sorted itu gitu. Karena datanya sudah diurutin by prioritas, jadi waktu ngambil data, ya udah pasti yang paling depan yang diambil, gitu. Gitu. Ini data yang keluar yang paling depan. Nah, kalau unsorted, nah ini yang repot tuh waktu ngambil data ya. Waktu ngambil data itu adalah kita cek satu-satu ya. Kita cek satu-satu, kemudian ketemu oh ini yang paling tinggi. Ya udah itu yang diambil. Gitu. Kalau dari sisi implementasi ya implementasinya sih kalau menurut saya ya personal ya itu lebih gampang yang unsorted ya implementasinya gitu ya karena apa namanya yang namanya unsorted itu kan tinggal pakai looping ya dari depan sampai belakang cari yang prioritasnya paling tinggi ya terus diambil selesai itu kalau sorted itu kan harus compare ya jadi data itu harus di compare satu sisi sebenarnya sama aja sih compare dari depan sampai belakang terus nyari posisi yang paling pas di mana ya nah ketemu di situ gitu ya tapi code-nya kayaknya sih bakal lebih pendek yang ini ya karena
lebih lebih sederhana ya. Ya itu personal aja sih, cuman apa namanya, kalau waktu implementasi nanti tergantung kebutuhannya yang mana ya itu, karena kan dari sisi komputasi kan beda ya. Ini kan lebih berat waktu apa, insert, yang ini lebih berat waktu ambil ya, waktu remove ya gitu. Kemudian nah ini contohnya sih, ilustrasinya ya. Jadi apa namanya, data tuh sekarang nggak cuma nilai doang, tapi ada yang namanya priority ya, ada nilai prioritasnya ya. Jadi nanti kalau bikin pakai link list itu ada dua atribut ya. Biasanya kan cuma elemen doang. Nah ini harus ada ini tambahan priority-nya berapa gitu. Nah ini yang sorted tuh dia akan disorting by prioritas gitu ya. Ini jadi ini yang prioritasnya paling tinggi itu kalau di sini digambarkan angkanya kecil, yaitu artinya paling tinggi prioritasnya. Nah kalau ada yang prioritasnya sama, misalnya sama-sama 7, ya tinggal di apa namanya, dimasukinnya sesuai dengan urutan mana yang duluan ya, yang duluan yang di depan kayak gitu ya, sesuai dengan rule-nya queue biasa ya, seperti itu. Kemudian oh ya, ini nanti code-nya tuh anu ya, bisa beda-beda ya, tergantung gimana caranya menentukan prioritas ya. Prioritas itu kan bisa pakai angka ya, kayak gini, pakai pakai level ya. Jadi yang paling kecil itu yang prioritasnya justru yang paling tinggi ya. Satu itu paling tinggi di sini ya. Bisa juga pakai ABC ya. Bisa juga pakai rumus ya. Pakai rumus juga bisa, yang misalnya dia melibatkan beberapa parameter ya. Itu ya macam-macam. Makanya nanti implementasinya tergantung karakteristik datanya gimana gitu. Seperti itu. Bisa juga kan itu ya, bikin aturan sendiri ya. Misalnya nih yang nilainya genap itu prioritasnya lebih tinggi. Nah, itu juga bisa kan. Ya, jadi nggak pakai skor prioritas di sini tapi pakai ini aturan khusus ya. Itu juga bisa. Nah, jadi nanti implementasinya tergantung kasusnya kayak gimana ya. Gitu. Ini tadi priority queue yang short ya, yang terurut ya. Kalau yang oh ini contoh operasi add ya. Nah, waktu kalau sorted kan diurutkan ya. Jadi waktu nambah data, misalnya saya punya ini ya 1, 2, 4, 7, 7 ya prioritasnya ya. Mau masukin data baru ya. Data barunya itu prioritasnya 3. Jadi kita tinggal cek aja dari depan ke belakang. Misalnya di sini dicek ya 1 bandingin dengan 3. Oh, 1 lebih tinggi, berarti geser. Ini 2 dengan 3. Oh, ini 2 lebih 3 2 lebih tinggi ya. Terus geser lagi. Oh, di sini ternyata 4. 4 kan lebih rendah prioritasnya. Berarti dia sebelum ini dipasang gitu. Caranya gitu. Nah, jadi kompleksitasnya sih ini ya ON ya. Karena kan dia harus ngelooping sekali ya dari depan sampai belakang buat tahu tempatnya ada di mana. Gitu. Terus ya akhirnya di sini ya, di sini. Kemudian nah ini kalau sorted waktu remove sih gampang ya, tinggal yang paling depan aja diambil ya. Ini udah pasti yang paling tinggi gitu. Jadi nggak perlu apa repot-repot waktu remove ya. Udah pasti yang depan yang diambil ya. Selesai. Jadi ini untuk source code yang remove itu sama kayak yang queue yang biasa ya, nggak usah diotak-atik gitu. Kemudian untuk operasi ini lihat data ya, pick atau min ya, itu tinggal ambil yang paling depan juga ya, sama ya. Jadi nggak usah pusing. Pusingnya cuma mikirin ini insertnya doang ya, insertnya yang harus pakai mikir gitu. Kalau ngambilnya sih nggak masalah ya, lihat juga nggak masalah. Itu yang sorted ya. Konsepnya seperti itu. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, lanjut aja. Nah, kalau yang berikutnya unsorted ya. Unsorted kan nggak diurutin. Jadi eh, posisinya itu sama persis dengan posisi masuk ya. Sesuai dengan urutan masuk itu ya. Jadi ya masukinnya apa adanya ya. Jadi untuk
shortcutnya untuk yang insert atau apa namanya NQ itu nggak usah diubah-ubah ya, masih sama persis. Nah, cuman untuk remove-nya ini ya, remove data itu kan kita harus ini ya, ngambil data dengan prioritas paling tinggi ya. Data dengan prioritas paling tinggi, berarti kan kita harus ini nih, apa namanya, pakai looping ya, ngecek dari depan sampai belakang mana sih yang prioritasnya paling rendah gitu ya, mana yang prioritasnya paling rendah, nanti itu yang diambil. Jadi nanti looping dari depan sampai belakang, catat indeksnya, berarti itu yang di remove gitu. Nah, kemudian untuk yang operasi lihat data ya, pick atau min juga sama ya, sama persis dengan yang ini ya, looping aja, terus cari yang priority-nya paling kecil, itu yang akan dibalikin ya, gitu. Jadi untuk yang assorted sih eh, tinggal looping aja ya, selesai gitu. Ada pertanyaan? Kayaknya enggak ya. Oke. Nah, ini apa namanya, komparasinya ya, komparasinya. Jadi kan tadi kan anu ya, kalau yang sorted itu kan waktu nambah data kan kita harus ngurutin ya, nambah data itu harus pakai looping ya, berarti kan ini apa namanya, kompleksitasnya n ya, kompleksitasnya n gitu. Karena waktu insert itu kita harus ngecek semua ya, semua tempat mana sih data ini tempatnya seharusnya di mana gitu. Itu kan pakai looping, dia ada ini big O-nya tuh n. Untuk remove sama pick-nya itu kan ngambil yang paling depan, jadi nggak pakai looping ya, nggak pakai looping, tinggal ini tuh. Nah, kalau yang unsorted ya, waktu nambah data itu sudah pasti di posisi paling akhir ya, jadi nggak usah pakai looping, insert selesai, makanya ini konstan ya. Nah, cuman waktu ngambil data sama lihat, nah ini apa namanya, eh, kompleksitasnya kan karena pakai looping ya. Waktu remove kan kita harus ngecek semua data. Waktu lihat atau pick ini juga harus ngecek semua data dulu, baru kita tahu mana yang harus diambil ya. Gitu. Tuh, kemudian nah yang heap ini yang binary ya. Binary itu kan apa namanya? Dia kompleksitasnya untuk add sama remove. Binary itu sorting apa namanya, terurut ya. Datanya terurut. Gitu, waktu waktu insert dia tuh urut ya. Jadi apa namanya? Waktu masukin ya harus dihitung tempatnya juga gitu. Karena datanya kan urut. Cuman dia nggak akan sekompleks dengan yang ini, yang sorted ini loh. Ini kan dia n. Nah, ini kan log n ya. Log n itu kan lebih kecil daripada n kan. Jadi kalau kalau n ya, misalnya n-nya itu 10, ya n-nya itu 10, berarti kan kalau log n itu datanya sama-sama 10 ya. Nah, ini nilainya nggak akan nyampe 10 ya, mungkin sekitar 4 atau berapa ya, saya lupa. Ya, gitu. Jadi lebih hemat. Nah, cuman yang remove-nya dia juga nggak, bukan konstan ya. Kalau di sini kan konstan 1 ya. Nah, di sini remove-nya juga log n gitu. Karena kan sama-sama itu pakai binary tree ya. Strukturnya tuh nggak linear gitu loh. Jadi struktur datanya tuh nggak linear. Jadi ke bawah ya beranak beranak beranak, kiri kanan gitu. Ya. Karena pakai tree gitu. Seperti itu. Cuma nanti ini dibahasnya yang heap ini di pertemuan yang binary tree ya. Jadi sekarang nggak kita bahas. Oke. Ini untuk implementasinya ya, priority queue yang unsorted ya, pakai list sama pakai linked list ya. Eh, ini yang unsorted ya, berarti kan apa namanya, unsorted itu insertnya itu kan nggak nggak perlu diubah. Yang perlu diubah kan waktu remove ya. Jadi untuk add-nya ini tetap kayak kemarin ya, yang materi yang queue persis ini juga sama ya. Nah, cuma waktu remove, nah ini harus pakai looping ya. Lakukan pencarian data dengan pencarian indeks dengan prioritas tertinggi, lalu gunakan fungsi del ya, atau di pop ya. Gitu. Ini juga sama ya, di looping ya. Kita cek semuanya yang paling tinggi yang mana, lalu dihapus ya. Gitu. Kemudian yang pick juga sama sih ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya.
Jadi kalau kita ngomongin priority queue kan node-nya kan nggak bisa cuman isinya cuman apa data doang ya, sama biasanya sama pointer next ya. Tapi ada ini juga sekarang priority ya, ada priority. Biasanya di sini ada 3 ya, 1, 2, 3 yang habis data kan biasanya n dulu ya. N, tapi kan n-nya kan selalu dideklar pakai none ya, jadi dihapus aja ya, diganti dengan priority ya. Jadi ini ada dua elemen ya, dua atribut ya, data dan priority ya. Itu. Jadi waktu bikin pun juga sama ya. Jadi ada ini apa namanya? Yang ini datanya, yang ini nilai priority-nya ya, 3 ini. Gitu. Kemudian nah ini head-nya, ini tail-nya ini kan unsorted ya. Berarti kalau nambah data ya tetap di paling belakang ya di sini. Ya ini null maksudnya ya, ini null. Jadi ini nambah data baru ya akan nongol di sini ya, di paling belakang disambung ke sini. Kalau nambah data lagi ya di belakang lagi ya. Kan unsorted ya, tidak urut. Ini nah ini add ya, add. Oke, ini fungsi pick ya. Ngambil data itu kita harus lakukan looping ya, dari depan sampai belakang, kita cek mana yang prioritasnya paling tinggi. Nah, itu kemudian dicatat ya. Ya dicatat. Ini kan dicek ya. Oh, ini 5. Terus di berikutnya ini satu lebih tinggi, berarti ini 1 dicatat. Ini 3, ini 4. Oh, berarti dari semuanya ini 1 yang paling tinggi prioritasnya ya. Berarti ini yang diambil gitu. Oke. Kemudian remove juga sama sih ya. Remove caranya sama dengan pick. Cuman kalau pick itu kan cuma dibalikin ya. Kalau yang remove ini apa namanya, datanya dihapus ya di del. Kalau yang ini nggak pakai del ya, tapi sebenarnya source code-nya hampir sama, cuma beda eksekusi akhirnya aja gitu. Seperti itu. Kemudian oh ya, kalau yang ini nanti cuma pakai 1 pointer cukup ya, di sini doang ya, dicatat terus balikin selesai. Tapi kalau yang ini itu butuh 2, karena kalau waktu pointernya sampai sini ya, sampai sini terus ini dihapus. Nah, kita harus nyambungin dari sini kan, pointer yang di kiri dengan yang di kanannya kan harus disambungin. Maka butuh 2 ini, 2 pointer ya. Yang satu ini namanya bantu gitu. Kemudian ini step-stepnya ya. Jadi ini kan bakal dihapus yang ini, yang prioritas 1 ya, dihapus. Nah, kita harus nyambungin ini ke sini kan. Nah, itu makanya butuh pointer bantu ya. Cuma di sini contohnya kebetulan nih bantunya kan di head. Nanti kalau kasusnya misalnya bantunya tuh di sini, yang mau dihapus yang di sini, kita harus nyambungin dari sini ke sini kan. Jadi kita nggak bisa pakai head lagi. Memang kita butuh yang namanya bantu ya, gitu. Oke, adakah pertanyaan? Nggak ada ya, karena masih konsep ya. Kemudian untuk yang ini, yang priority queue ya, ya prinsipnya sih sama ya. Cuman ini yang kita modif adalah waktu add ya, waktu add. Jadi waktu add ini semacam pakai metode sorting namanya insertion sort ya. Insertion sort itu kayak kita punya data baru terus kita cek di antara semua data yang ada ini harusnya di mana sih, kayak gitu. Itu namanya insertion ya. Ini caranya sih kurang lebih juga sama ya. Kemudian kalau untuk remove sama pick-nya sih nggak perlu diubah ya. Ini sama persis dengan queue biasa. Oke, kita mungkin langsung aja ke sini ya. Ini kalau yang di sini pakai double link list ya. Ada next sama pref. Sebenarnya kalau ini tadi ya pakai double link list, kita nggak perlu yang ini sih sebenarnya ya. Yang bantu ini nggak perlu ya. Nanti mungkin kita implement pakai double link list aja kali ya. Ya, supaya lebih gampang ya. Itu. Jadi kalau double link list kan ada next sama pref-nya ya. Jadi lebih fleksibel. Cuman ya itu lebih boros memori aja. Karena kan kita harus nyediain satu space ya buat atribut pref ya. Sebelumnya kan nggak ada. Oke. Nah, ini kan
Kalau yang sorted kan waktu masukin data, nah itu kan harus cek prioritasnya ya. Nah, ini contohnya sebentar. Ini apa sih ini? Pick ya. Oh, kalau ini dari ngambil data dulu ya. Kalau ngambil data itu sudah pasti yang paling depan yang diambil ya. Nggak usah mikir. Hapus data juga sama ya. Yang paling depan yang diambil gitu. Selesai. Nah, yang jadi masalah nambah data. Nah, ini kita nambah data baru, prioritasnya kan 5 ya kan. Nah, maka kan kita harus looping dari sini ya. Dari depan sampai belakang di compare sama 5. 2 sama 5 tinggi mana prioritasnya? Oh, tinggi 2 berarti geser ya. 4 sama 5 tinggi mana? Tinggi 4 berarti geser. 5 sama 6 tinggi mana? Oh, tinggi 5. Oh ya sudah berhenti di sini ya. Berhenti di sini terus ini disisipin di tengahnya. Gitu. Ya. Ini tinggal disambung ke sini, ini ke sini, ya terus ini ke sini, ini ke sini. Ya. Gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kayaknya enggak. Oh, ini ada pertanyaan. Ini latihan ya. Data berikut akan diurutkan secara berurutan masuk ke sebuah priority queue ya. Bagaimana isi priority queue tersebut jika unsorted? Nah, kalau unsorted nggak usah mikir ya. Ini udah pasti sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan ini. Jadi ya ini sesuai urutan ininya. Ya, monkey, snake, giraffe, terus kecoa dan seterusnya ya. Gitu. Itu unsorted. Kalau sorted ya urutannya sesuai dengan ini ya. Skor yang ininya, yang kanan prioritas. Jadi yang pertama adalah ini giraffe ini ya. Jerapah. Terus kemudian berikutnya ini cockroach ini kecoa ya. Terus kemudian nomor 3 ini panther, terus yang keempat lion ya. Baru kita next ini prioritas 3 ya, terus prioritas 4 dan seterusnya ya. Itu kalau mau lihat kondisi priority queue-nya sih kayak gitu ya. Kemudian apa ya? Data berikut masukkan urutan data berikut masukkan ini sama ya 5 4 1 2 sama. Bagaimana isi dari priority queue tersebut jika dilakukan remove sebanyak 4 kali? Oh, ya tinggal ini aja. Berarti kan tinggal apa namanya? Kita lihat 4 data dengan prioritas paling tinggi kan. Yang pertama kan ini, ya. Terus yang kedua kan ini prioritas 2, terus 3, terus 4. Nah, pas ya. Sisanya sesuai dengan urutan yang tadi sudah dibuat di soal sebelumnya ini. Ya. Itu. Kalau yang unsorted, ya ya saya sama sih kalau di remove, cuman bedanya kan unsorted kan ini datanya kan urutannya kan sesuai ini ya. Yang pertama monkey, terus snake, terus ini kan. Nah, cuman ininya hilang, ini hilang, terus yang 2 terakhir juga hilang, ya, gitu aja. Gitu. Karena datanya nggak urut, di bolong-bolongnya di tengah ya. Itu. Sorry, ini oh ini sorted ding. Soalnya sorted ya. Kalau sorted ya berarti yang pertama tadi ya. Datanya sudah urut, ya sudah urut. Kemudian tinggal dihapus 4 yang pertama ya. Kalau yang unsorted, nah ini baru yang ini ya. Bolong di tengah ya. 1, 2 sama yang 3 ya karena di remove 3 kali. Ya. Yang lainnya masih ada di paling belakang. Ya. Yang lengkapi tabel berdasarkan kompleksitas waktu dari setiap operasi pada struktur data yang disebutkan. Ada sorted, ada unsorted, ada stack. Bentar, nah ini. Hmm, yang jelas sih kalau sorted, ya, sorted itu add-nya tuh pasti kompleksitasnya n ya, n tuh. Kemudian kalau remove ini satu, kayaknya sama persis dengan yang ini ya, yang di sini tadi. Nah yang ini ya, ini iya
Kalau eh, karena kan yang di apa? Kalau sorted kan yang dihapus kan pasti paling depan. Jadi ini udah pasti kompleksitasnya satu satu. Ya. Ini satu, ini satu. Ini kan link list ya. Kecuali kalau pakai itu, pakai apa namanya? Pakai array atau list. Nah, remove-nya ini kompleksitasnya n ya karena emang bawaannya dari array itu sendiri kan dia kan anu ya, kalau ngapus data kan memang harus digeser kan. Ada proses pergeseran gitu. Jadi n semua nih. Add-nya n, ininya juga n, ini juga n semua. Kalau pakai list atau array, tapi ini kan LL itu kan link list maksudnya ya. Kalau link list sih add-nya tuh n, tapi remove sama pick-nya satu-satu semua ya, konstan. Itu kalau unsorted ya kebalikannya. Add-nya tuh n, terus remove sama pick-nya, sorry, add-nya tuh satu, konstan, remove sama pick-nya n. Ya. Nah kalau stack, ntar, saya bingung maksudnya stack apa ya? Ini sorted, ini unsorted, ini stack. Mungkin maksudnya Pak, kompleksitas waktu kalau stack pakai link list. Stack, oh berarti nggak ada hubungannya dengan ini sih kayaknya. Ya, Iya, cuma ya, ya. ditanya aja Oh, kompleksitas ini waktunya. cuma soal review aja. Oke. Makanya saya bingung kok. Priority queue-nya pakai stack. Ya maksudnya ini berarti stack biasa ya. Stack kalau pakai linked list ya ya sama kayak ini ya. Mm-mm. Sama kayak yang ini tadi. Stack itu kalau apa namanya? Sorry. Stack itu kan nambah data sama ngapus data kan anu ya. Selalu data yang paling belakang ya. Jadi add-nya itu sementara kita bisa bikin supaya apa namanya? Nambah data itu di head, ngambil data juga di head kan bisa diatur seperti itu. Berarti add, remove sama pick ini satu semua ya. Konstan semua. Ya, itu kalau stack pakai link list ya. Itu kan kita sudah pelajari di materi sebelum UTS ya. Gitu. Jadi saya mikir ini kok stack kok ditaruh sini. Oh ya kayaknya sih emang nggak ada hubungannya dengan priority queue ya. Berarti ini konstan semua ya. Gitu. Itu Pak, Oke. yang maksudnya pick itu maksudnya pop ya kan Pak? Bukan, bukan. Pop itu Oh, remove. Pick oh, itu kayak kalau kalau di stack itu namanya top. Kan ada top kan di oh, stack. Nah, oh itu iya di ya sini tuh. pick. Kalau di Iya. queue itu kemarin ada namanya front ya. Kalau nggak front first ya antara itu. Di di modul praktikum namanya first soalnya. Kalau di slide teori namanya front tapi intinya sama. Nah, itu jadi pick kalau di sini. Itu Hmm. sebenarnya sama aja gitu. Kalau pop itu dihapus datanya berarti yang remove ini maksudnya. Itu. Seperti itu. Sudah habis. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Adakah yang mau ditanyakan? Minggu depan itu quick sort dan merge sort. Wah ini, eh, oh ini salah ya kayaknya. Ini kan sekarang kan kita pertemuan 9 kan, berarti ini 10 harusnya ya. Oke, minggu depan ini quick sort sama merge sort ya. Quick sort dan merge sort. Biasanya kalau sorting itu belajarnya bubble sort ya. Bubble sort, insertion sama selection. Cuman pada prakteknya sebenarnya kayak bubble sort, selection itu dia itu kan anu ya, kompleksitasnya kan n kuadrat ya. Jadi nggak pernah dipakai gitu loh. Meskipun ya kita belajar tapi terus implementasinya kita nggak pakai itu ya. Nah kalau yang quick sorting kan n log n ya. Memang biasanya anu sorting itu yang bagus pakai dua ini ya. Quick sort sama merge sort atau heap sort juga ada, cuman susah ya gitu. Jadi lebih gampang pakai yang ini ya. Nah ini agak susah ya minggu depan nih materinya. Jadi persiapkan baik-baik ya. Kalau bisa sudah mungkin baca-baca dulu lebih baik ya. Ini cukup cukup susah ya. Kayaknya pakai fungsi rekursif ya. Quicksort tuh kalau mau gampang ya pakai rekursif. Jadi kalau pakai rekursif kan kayak magic gitu ya. Nggak tahu cara kerjanya gimana, kok tahu-tahu udah jadi aja kan gitu ya. Perasaan code-nya cuma pendek gini ya. Tapi kok bisa jadi sih? Eh, ada yang mau ditanyain nggak?
Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, ya kalau nggak ada, mungkin untuk kelas teori sampai sini aja ya. Nanti kita mulai jam 3 ya untuk praktikumnya ya. Jam 3. Oke. Ya, silakan mungkin mau istirahat dulu. Boleh ya. Oke, Pak. Sampai Terima ketemu kasih, lagi Pak. nanti ya. Thank you. Terima kasih, Pak. Coba. Terima kasih, Pak.